Perkenalkan, nama saya Tari Dahuta Galung, NIM 2112114. Yaitu di sini saya akan menjelaskan beberapa hakikat gereja yang dimana awal mulanya berdirinya gereja. Dosen pengampu ialah Bapak Nathanius Peter, Sipa Sulta, Eskom, MSI. Oke, kita lanjut ke beberapa pengertian gereja. 1. Eklesia dalam bahasa Yunani, ek, keluar, kaleo, memanggil. Dari istilah ini kita mendapatkan istilah gereja yang berasal dari kata igreja dalam bahasa Portugis. Artinya persekutuan orang-orang yang telah dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. 1 Petrus 2 ayat 9, Kolose 1 ayat 13, Roma 9 ayat 24, Efesus 4 ayat 1, 2 Timotius 1 ayat 9. 2. Kuriakon atau kuriake atau bahasa Yunani artinya milik atau kepunyaan Allah. Dari kata ini kemudian diperoleh kata church dalam bahasa Inggris, Kirk bahasa Belanda, dan Kirche bahasa Jerman. 3. Dalam perjanjian lama dikenal istilah kahal atau bahasa Ibrani yang artinya memanggil atau mengumpulkan. Kata ini bisa digunakan untuk mengacu kepada Israel dalam arti jemaah atau perhimpunan umat Allah. Istilah untuk gereja. Bangunan Allah. Ide bangunan untuk menggambarkan keberadaan gereja. 1 Korintus 3 ayat 29, ayat 16, 17, Efesus 2 ayat 20 sampai 22, 1 Timotius 3 ayat 15. Sebab Kristus sendiri merupakan batu penjuru dari bangunan ini, atau ditulis di Matius 16 ayat 28, 1 Korintus 3 ayat 11, 1 Petrus 2 ayat 6 dan 7. 2. Tubuh Kristus. Sesuai gambaran ini, gereja sebagai tubuh tidak bisa dilepaskan dari hubungannya dengan Kristus sebagai kepala, yang tertulis di Roma 12 ayat 4, 1 Korintus 12 ayat 12 dan 17. Gereja ada di bawah pengawasan Kristus. Gereja sebagai tubuh Kristus dipahami juga di dalam rangka kesatuan dari berbagai anggota atau orang-orang Yahudi dan bukan Yahudi, dan karunia yang berbeda-beda, tetapi ada alam dalam suatu kesatuan karena Kristus adalah kepalanya. Gereja sebagai tubuh Kristus adalah suatu persekutuan. Artinya setiap anggotanya terpanggil untuk mengutamakan kepentingan yang lainnya. 3. Mempelai wanita. Sebagai mempelai wanita tertulis di 2 Korintus 11 ayat 2 dan 3, Efesus 5 ayat 24, 25 dan 32. Gereja diharapkan senantiasa setia kepada Kristus, atau tertulis di Yakobus 4 ayat 4. Selalu siap untuk memasuki pernikahan kudus sesama Kristus, tertulis di Wahyu 19 ayat 7 sampai 8, Yohanes 3 ayat 29. 4. Kawanan domba Allah, tertulis di Yohanes 10 ayat 1 sampai 18, Ibrani 13 ayat 20. Gereja harus taat kepada perintah gembala yang baik atau Yesus itu sendiri. Bila tidak, maka gereja tersesat dalam hidupnya, sama seperti domba yang terhilang itu. Sifat-sifat gereja. Gereja adalah persekutuan. Alkitab menggambarkan bahwa gereja adalah anggota keluarga Allah. Tertulis di Efesus 2 ayat 19. Gereja harus selalu memupuk hidup persekutuan dengan Allah. Gereja terpanggil untuk menghilangkan segala macam perbedaan yang ada, atau golongan, bangsa, dan suku. Gereja adalah kemuridan. Gereja adalah persekutuan orang-orang yang secara pribadi dan sukarela mengingatkan dirinya dengan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Gereja adalah kudus. Kata kudus berasal dari kata kudosi, atau bahasa Ibraninya terpisah, dikhususkan, disendirikan untuk Allah. Gereja adalah kudus karena Allah sendiri telah berkenan menguduskannya.
Kekudusan gereja ditentukan juga oleh kesetiaan untuk hidup berpegang pada perintah-perintah Tuhan, tertulis di Ulangan 8 ayat 9, Imamat 20 ayat 7, Matius 5 ayat 48. Gereja sesudah zaman para rasul. Zaman para rasul atau 30 Masehi sampai 100 Masehi, Pentakosta, setelah kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, para rasul menerima Roh Kudus pada hari Pentakosta. Peristiwa ini dianggap sebagai awal gereja Kristen. Rasul Petrus memberikan khotbahnya dan ribuan orang pertama kali menjadi pengikut Kristus. 2. Misi para rasul. Para rasul seperti Petrus dan Paulus berperan penting dalam menyebarkan ajaran Kristus kepada berbagai wilayah. Mereka mendirikan komunitas-komunitas Kristen dan menulis surat-surat yang kemudian menjadi bagian dari perjanjian baru. 3. Penganiayaan. Gereja awal menghadapi penganiayaan oleh pemerintah Romawi karena dianggap sebagai kelompok agama baru yang menentang kaisar. Meskipun demikian, gereja terus berkembang. Lanjut. Sesudah zaman para rasul atau 100 Masehi sampai 500 Masehi, periode apostolik atau 100 Masehi sampai 100 Masehi, gereja mulai mengorganisir diri secara lebih formal. Uskup dan presbiter muncul sebagai pemimpin lokal. Beberapa tulisan-tulisan bapa gereja seperti Ignatius dari Antioquia dan Polikarpus memberikan pandangan tentang ajaran dan organisasi gereja. Perkembangan doktrin. Untuk mengatasi bidah dan kontroversi, gereja mulai merumuskan keyakinan-keyakinan doktrinal. Konsili-konsili seperti Konsili Nicea pada tahun 325 Masehi menghasilkan pengakuan iman atau Nicea dan mengatasi kontroversi teologis. 3. Pengakuan kanon Alkitab. Proses menetapkan kitab-kitab yang dianggap sah dalam Alkitab berlangsung pada periode ini. Kanon perjanjian baru secara bertahap diakui dan diterima oleh gereja. Pengaruh Konstantinopel. Kaisar Konstantinus yang agung memainkan peran penting dalam sejarah. Gereja dengan mendukung Kristen dan bahkan memindahkan ibu kota Kekaisaran Romawi ke Konstantinopel yang sekarang disebut Istanbul. 4. Pembagian timur ke barat. Pada tahun 1054 Masehi terjadi pemisahan antara gereja Ortodoks Timur dan gereja Katolik Barat atau skisma besar. Ini mengakibatkan dua tradisi Kristen utama yang terpisah. Saya bisa bilang ada beberapa not dari sendiri dari kutipan khotbah pendeta Bikman Sirait. Gereja adalah kita yang hidup, benar, bukan kumpulan besar. Terima kasih dari saya Tridau Tagalung, Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas di Nusantara.